Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kita satu-satunya dalam hidup ini, Yesus Kristus mempersiapkan hal-hal terbaik yang bisa kita nikmati. Alkitab mencatat dengan jelas sebuah kebenaran untuk kita renungkan hari ini. Dalam Ulangan 33 ayat yang ke-23. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, milik Latase dan wilayah sebelah selatan. Sekali lagi tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, milik Latase dan wilayah sebelah selatan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menggantikan atau mengubah kata Naftali itu menjadi diri kita, ayat ini akan menjadi tentang saya, Timotius Baktisarono. Ia berkata, Timotius kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Hal yang terbaik dalam hidup ini, kita bukan hanya sekedar memiliki berkat. Karena banyak orang menikmati berkat, konsepnya hanya soal kekayaan, keadaan yang melimpah ruah. Tetapi yang paling utama yang Tuhan inginkan bukan sebuah perkara-perkara duniawi, berkat, mujizat, healing, dan begitu banyak hal yang ada di dunia ini. Orang harus kenyang dengan perkenanan Tuhan. Kalau orang kenyang dengan perkenanan Tuhan, dapat dipastikan dia akan memiliki banyak berkat-berkat yang sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya kita bisa kenyang dengan perkenanan Tuhan? Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus sadar bahwa Allah sedang menyediakan dirinya untuk hadir bagi kita, untuk menyelamatkan, untuk membasuh dosa kita, untuk menebus kita dari berbagai macam pelanggaran demi pelanggaran yang ada. Untuk itu saudaraku, agama di luar penebusan Kristus Yesus adalah sianida bagi para pengikutnya. Saya katakan dengan jelas, sekali lagi ingat, kebenaran di luar penebusan Kristus dengan darahnya di kayu salib adalah sianida bagi pengikutnya. Kalau di pasal 1 ayat 8 dan 9 mencatat dengan jelas, aku beritahukan kepadamu siapapun, baik malaikat yang datang dari langit dan manusia, guru, nabi, rasul, siapapun yang datang, yang berbeda dengan Injil yang aku sampaikan, kata Paulus, terkutuklah dia. Sebuah kutukan, sebuah malapetaka, bukan sekedar kematian jasmani, tetapi kematian kekal, sebuah kutukan, hal yang sangat mengerikan bagi manusia. Yohanes mencatat dengan jelas dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, siapapun manusia, bangsa manapun, ajaran apapun, jika tidak berada dalam ajaran Kristus, dia tidak punya Allah. Hampir kita tidak mempercayai ayat-ayat yang seolah-olah sadis, statement straight yang tidak ambil kompromi. Karena Alkitab yang menyatakan kebenaran ini, tanpa Kristus, saudara mau berbuat kebajikan apapun juga, Yesaya mencatat itu bagaikan kain larah. Kain larah itu gombal.
Kain lara itu tidak digunakan oleh orang-orang yang baik-baik, hanya untuk hal-hal yang kotor saja. Hari ini ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Kristus, menjadi orang-orang yang kenyang dengan perkenanan. Kenyang dengan perkenanan itu dimulai dari sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran bahwa kita adalah biji mata Tuhan sendiri. Ulangan 32 ayat 10 mencatat bahwa kita ini biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dan ternilai. Orang boleh memegang mobil saudara. Orang boleh memegang harta saudara, tangan saudara, mungkin tubuh saudara, tapi tidak bisa memegang biji mata saudara. Karena biji mata itu adalah kesayangan Tuhan sendiri. Perkenanan dimulai dari sebuah kesadaran. Seseorang harus bisa berjumpa dengan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan saja berjumpa, tetapi menerima Dia sebagai Tuhan. Bukan saja menerima Dia, mempercayai Dia. Menyerahkan segala sesuatu bagi Dia. Mengizinkan hidupnya disita seluruhnya. Agenda waktu, agenda harta, agenda yang lain. Sampai tidak ada unsur kedagingan ini yang muncul. Orang harus berani all out. Berani semua menaruh kepada Kristus kehidupannya. Maka Kristus akan mengambil alih. Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Dia yang akan meremote control. Mengatur free will kita. Sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa demi dosa, kedagingan demi kedagingan. Ada banyak orang-orang Kristen hanya bersentuhan dengan satu nama Yesus Kristus sebagai konsumsi pola pikir, konsumsi teologia untuk debat, dan kemudian merasa fanatik terhadap agamanya. Tetapi saya ingin beritahu sesuatu. Kristus itu adalah pribadi yang dimana kita bisa bercakap-cakap, di mana kita bisa bergaul karib, dan karakternya mentransformasi kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus berkata, Galatia 2 ayat 20 mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Kalau yang ada di dalam diri kita ini adalah Kristus, maka yang akan termanifest adalah kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Sekali lagi yang pertama, bagaimana cara kita berkenan dan penuh perkenanan. Jumpai satu pribadi Yesus. Percayai Dia. Nikmati hal-hal terbaik dalam diri Dia. Belajar all out. Memaksakan diri. Memaksakan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, hati. Full heart buat Kristus Yesus. Sehingga ketika Yesus menerima penyerahan kita, maka perkenanan Bapa itu full, penuh buat kita. Jadi kalau orang hanya memberikan setengah-setengah, dapat dipastikan dia tidak akan dapat menikmati hal-hal terbaik dalam hidupnya. Karena saudaraku, orang yang kenyang dengan perkenanan Tuhan dalam hidupnya, hal yang kedua, dia menganggap Tuhan itu ada banget. Dia bukan menganggap Tuhan itu antara ada dan tiada, no. Dia menganggap Tuhan itu amat sangat ada. Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Tuhan itu bukan jauh nun di sana, tetapi Tuhan itu full ada di dalam diri kita. Sehingga orang yang menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan ceroboh dalam perkataannya. Dia tidak ceroboh dalam pola pikirnya.
kejahatan jauh. Kejahatan tidak disentuhnya. Karena dia tahu dia sedang berada di dalam sebuah pimpinan. Berada dalam sebuah perkenanan Tuhan. Tuhan ada dalam hidupnya. Ada banyak orang seolah-olah Tuhan tidak ada. Hidupnya seperti murid-murid yang ada dalam perahu, ombak gelombang di sana sini. Kami binasa Tuhan, dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia buang ini, buang itu. Dia pikir bisa menyelamatkan dari badai dan gelombang itu. Tetapi satu hal, ketika dia menaruh hatinya bahwa ada Yesus di buritan. Ada Yesus di sana. Maka dia bangunkan pribadi Yesus ini. Yesus tolong. Dan Yesus berkata, teduhlah, semua teduh. Hal yang kedua, ketika saudara mau membuat Tuhan memenuhi saudara dengan perkenanannya, saudara bisa kenyang dengan perkenanannya. Buat Tuhan ada banget. Dia real, nyata dalam diri saudara, dalam diri saya. Jangan hadapi masalah ini dengan pribadi seolah-olah kita menghadapi masalah hidup ini secara sendiri. Ada orang pernah berkata hidup belajar gaya resleting. Tahu gaya resleting? Gaya resleting seperti bapak-bapak keluar kamar mandi lupa naikin resleting. Yang gelisah yang punya resleting atau yang gelisah yang melihat? Yang lihat begitu gelisah. Padahal yang punya resleting tenang aja. Tidak ada masalah, dia berjalan ke sana, ke sini, menikmati yang baik. Yang lain gelisah, padahal yang punya tidak gelisah. Itu loh gaya resleting. Saudara, kalau saudara punya Yesus, saudara nggak bakal gelisah segelisah sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada pertolongan, mujizat masih ada. Sehingga ketika mujizat itu ada dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu ada. Jangan menganggap hidup ini sendiri. Celakanya banyak orang-orang percaya itu hidup merasa Tuhan tidak lihat. Dia berdosa-berdosa saja. Dia tidak takut. Dia hidup sendiri. Dosa urusan belakangan. Bahkan muncul ajaran, saya sudah ditebus, saya sudah diampuni, saya sudah dijamin masuk surga. Untuk itu saya bebas melakukan apapun juga. Yesus sudah cukup mati di kayu salib satu kali. Saya berdosa berulang-ulang kali pun itu tidak ada masalah. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah membebaskan orang-orang berdosa. Kalau saudara tidak takut waktu berdosa, takutlah akibatnya. Sehingga ketika kita hidup di dalam dosa hari demi hari, kita tidak mungkin kenyang dengan perkenanan Tuhan. Karena kita membuat Tuhan tidak ada. Tuhan tidak real. Tuhan tidak nyata. Tuhan tidak sungguh-sungguh kita akui keberadaannya. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat dengan jelas, orang yang berkenan atau kaya perkenanan Tuhan adalah orang yang seperti rusa betina terlepas. Perkenanan Naftali seperti rusa betina yang terlepas. Kejadian 49 ayat 21. Artinya apa saudaraku yang kekasih? Orang yang kenyang dengan perkenanan Tuhan itu adalah orang-orang merdeka. Orang yang tidak terikat oleh apapun. Jangan kita menjadi hamba dosa. Hamba kesalahan. Kita bisa berdosa tapi bukan pendosa yang terus-menerus jatuh. Kita orang-orang merdeka. Galatia 5 ayat 1 mencatat, jika kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus akan memerdekakan kita. Dalam arti kata lain, kita tidak akan mungkin merdeka kalau kita tidak berjumpa dengan satu pribadi Yesus Kristus yang memerdekakan hidup kita hari demi hari. Persoalan utamanya, saudaraku yang kekasih, banyak orang kenyang dengan dosa. Lukas 21 ayat 34, syarat penuh
dengan hawa nafsu. Yakub pasal 4 ayat 4 mencatat bahwa kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita menjadikan musuh Allah dalam hidup kita. Kalau Allah sudah menjadi musuh kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka kita akan dilawan Tuhan. Pemazmur mencatat, aku kenyang dengan penghinaan. Ayub juga mencatat, aku kenyang dengan olok-olokan. Saudaraku yang kekasih, hidup ini ada banyak orang kenyang hanya masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Bangun tidur menghadapi masalah, bangun tidur menghadapi kekecewaan. Sepanjang hari penuh kelelahan, keletihan, masalah, beban, tekanan menghimpitnya. Sehingga dia hanya kenyang dengan masalah, persoalan, kepahitan, dendam, dan amarah. Tetapi hari ini, mari kita belajar kenyang dengan berkat Tuhan. Hal yang terbaik dalam hidup kita, ketika kita kenyang dengan berkat Tuhan, karena berkat itu barokah, artinya kuasa yang menghidupkan, prosperity yang kelimpahan. Jadi kita ini tadi kenyang dengan perkenanan, dan sekarang kenyang dengan berkat Tuhan. Penuh berkat Tuhan. Yesus sendiri berkata, dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu punya hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan ini perizo, super and quantity, super and quality punya. Jadi melimpahnya, lubernya berkat Tuhan itu nyata dari Yesus Kristus. Artinya Yesus sebagai sumber, sebagai muara daripada kehidupan itu, dia mulai mengalirkan berkat demi berkat. Jadi kata berkat itu adalah sebuah kata-kata yang indah. Sebuah kata-kata yang mengalir dari Kristus menjadi berkat buat begitu banyak orang. Satu perkataan saja dunia tercipta. Satu ucapan dari Allah saja, langit dan bumi tercipta, segala sesuatunya. Berkat. Orang secara logika terkonsep hanya materi. Berkat terkonsep uang deposito di bank. Berkat orang terkonsep hanya kendaraan mobil mewah. Berkat rumah megah dengan miliaran rupiah. Tetapi berkat barokah ini adalah sesuatu yang menghidupkan. Kalau saudara diberkati Tuhan, uang saudara bisa menghidupkan orang lain. Memberkati banyak orang. Berkat yang pertama bukan apa yang saudara punya, tetapi siapa yang saudara punya. Jadi berkat bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang kita punya. Kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Kita punya yang menciptakan langit dan bumi. Ada banyak orang kaya, tapi dia tidak punya istri, tidak punya anak. Dia mati meninggalkan hartanya. Dia punya apa, tapi dia tidak punya siapa-siapa. Itu mengerikan, saudara, hidup seperti itu. Hal yang kedua, kekayaan itu bukan sebuah keadaan. Mobil mewah, rumah mentereng, keadaan. Badan cakep, cantik, performa penampilan nilai 100. Bukan keadaan, tapi sikap hati. Kalau orang kaya, penuh berkat, orang yang punya sikap hati yang baik. Dia bisa mensyukuri uang hanya 10 juta, 5 juta, 1 juta pun
dia bisa bersyukur. Bahkan tidak punya duit pun, dia bersyukur. Karena persoalan dompet itu hanya Tuhan yang tahu. Ada banyak orang kalau punya duit, wah rasanya happy, dunia menjadi miliknya. Tapi ketika dia nggak punya duit, dia rasanya kehilangan harta dunia ini. Ada orang loh gelisah ketika rekeningnya sudah mulai turun. Saya mendengar percakapan orang, aduh saya nggak punya duit. Duitmu kan masih 300 juta. Ya cuma itu aja. 300 juta dianggapnya nggak punya duit, saudara. Ini kurang ajar ini orang. Jadi malaikat bisa ditampar oleh malaikat. Ada banyak orang mensyukuri, uang sedikit pun bisa mensyukuri. Jadi kekayaan itu bukan sebuah keadaan, tapi sebuah sikap hati. Bisa bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan berikan kepadanya. Yang ketiga, bersyukur itu adalah bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak tanya kepada saudara, berapa deposito saudara. Kelak ketika saudara dipanggil Tuhan, Tuhan tidak tanya berapa banyak jumlah mobil saudara. Dia tidak tanya berapa jumlah rumah saudara. Tetapi dia akan tanya satu hal. Seberapa banyak orang yang kita berkati. Matius 25 ayat 35 sampai 40 saudara lihat di sana. Di alam kekekalan ketika seseorang datang kepada Yesus. Yesus berkata, marilah. Ketika aku melapar, kau berikan aku makanan. Ketika aku telanjang, kau berikan pakaian. Ketika aku kehausan, kau berikan minuman. Ketika aku dalam penjara, kau berikan aku lawatan. Sampai orang berpikir, kapan kami memberi Tuhan? Orang itu tidak sadar. Karena memang orang-orang model seperti itu tidak pernah pamrih. Tidak menginginkan sesuatu imbalan. Imbalannya berada dalam kekekalan. Jadi, penuh berkat. Bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Untuk itu, saudara, kebenaran firman Tuhan ini menjadi renungan buat kita hari ini. Biarlah kita kenyang dengan perkenanan. Karena perkenanan itu jauh lebih penting daripada harta, kekayaan, dan berkat. Orang kaya yang Yesus ceritakan, dia berkata, hai jiwaku tenanglah. Ada banyak harta, ada banyak berkat, tenanglah jiwaku. Tapi Yesus berkata, hari ini juga, ketika nyawanya diambil, dia tidak memiliki apapun. Orang kaya dan Lazarus, orang kaya yang bermewah-mewah dengan pakaian sutra, pakaian yang halus, bagus. Tiap hari mungkin dia pesta. Tetapi ketika dia dipanggil Tuhan, dalam keadaan neraka, satu tetes air pun dia tidak punya. Dia harus perlu berseru-seru. Berikan satu tetes saja. Padahal bergalon-galon dia punya di rumah. Tapi di sana dia nol, tidak punya apapun. Hari ini ketika kita merenungkan hidup kita, adakah kita ini kenyang dengan perkenanan? Atau kita masih kenyang dosa, kenyang kesalahan, kenyang dendam, amarah, benci, kenyang masalah. Dibuka jantung kita. Di situ berisi masalah, persoalan, dendam, amarah, kekecewaan. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah keselamatan dari Yesus itu nol, nggak ada artinya. Karena orang ini hanya terfokus dengan keadaan duniawi saja. Stop. Saudara datang kepada Yesus hari ini. Sebagai hamba Allah, saya katakan bahwa pribadi yang satu ini adalah pribadi yang akan menyelamatkan saudara. Pribadi yang akan mengubah hidup saudara. Yang tidak berarti menjadi berarti. Sekalipun saudara berdosa, dosa saudara akui.
saudara diampuni. Karena Yesus menyiapkan paket yang lengkap, yakni dia perkenanannya itu luar biasa. Saudara dosa diampuni, lemah dikuatkan, saudara sakit disembuhkan, miskin diperkaya, saudara mati masuk surga. Itu paket yang sudah paling lengkap. Tidak ada satu pribadi yang menjanjikan ini. Saudara dosa diampuni, saudara lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, saudara mati masuk surga. Ini paket yang indah. Saudara datang satu pribadi, perkenanan Tuhan akan melimpah atas saudara. Dan hal yang kedua, bahwa saudara harus penuh dengan berkat. Penuh dengan berkat bukan konsepsi harta dunia. Pertama, siapa yang kita miliki? Satu pribadi kita sudah menemukan Yesus. Yang kedua, keadaan hati kita. Mari kita rubah keadaan hati dengan bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kita punya. Ingat, masih ada orang jauh di bawah kita yang tidak bisa berbuat apapun juga. Hal yang ketiga, belajarlah untuk memberi dari harta yang saudara punya. Karena kekayaan, berkat itu bukan seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa banyak yang kita berikan buat orang lain. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, biar saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.